Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hudaya Nur Fadila dengan NIM 2305161 dari kelas 1D Program Studi PGSD, kelompok 6, mata kuliah Landasan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan filosofis pendidikan. Nah, di sini ada pengertian landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Lalu ada tujuan filosofis pendidikan. Dengan adanya filosofis pendidikan itu kita dapat mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana kita melakukan pelajaran, siapa yang kita ajar, serta mengenai hakikat belajar. Selanjutnya ada peran landasan filosofis adalah memberi rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan sebagai studi dalam dunia pendidikan. Landasan filosofis tidak hanya satu ragam, melainkan sangat beragam. Terdapat 4 contoh landasan filosofis di Indonesia. Yang pertama ada idealisme, realisme, pragmatisme, dan Pancasila. Yang pertama tadi ada idealisme. Dalam landasan filosofis pendidikan, idealisme pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan ideal seperti kemerdekaan, keadilan, dan keharmonisan. Yang kedua, realisme. Landasan filosofis pendidikan realisme mengajukan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kemajuan ilmiah dan pengalaman. Yang ketiga, ada pragmatisme. Pragmatisme menekankan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang praktis dan efektif dengan mengakomodasikan kebutuhan dan kemampuan siswa. Lalu yang terakhir, yang keempat, Pancasila. Landasan filosofis pendidikan Pancasila merupakan filsafat negara yang diartikan dalam konteks pendidikan yang menjelaskan pentingnya kedaulatan, kesadaran, dan keadilan dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan harus diperhatikan dan dikuasai oleh para pendidik karena mereka menjelaskan asumsi dan implikasi yang bersifat normatif dalam pendidikan. Dengan memahami landasan filosofis pendidikan, pendidik dapat mengembangkan wawasan kependidikan yang berfungsi sebagai titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Selanjutnya, landasan filosofis mencakup konsep-konsep dasar yang membentuk dasar pemikiran suatu bidang atau disiplin dalam berbagai bidang. Landasan filosofis dapat mencakup beberapa unsur seperti epistemologi, yaitu landasan filosofis yang mencakup pertanyaan tentang pengetahuan, bagaimana kita mengetahui hal-hal, dan apakah ada batasan-batasan dalam pengetahuan kita. Lalu yang kedua ada etika, prinsip etis, dan nilai-nilai moral yang membentuk dasar tindakan dan keputusan dalam suatu bidang atau disiplin. Yang ketiga ada metafisika, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang realistis, eksistensi, dan asal-usul yang mendasari keyakinan atau pandangan dalam suatu bidang. Yang keempat ada aksiologi, yaitu kaitannya dengan nilai-nilai seperti estetika, seni, dan keindahan. Etika itu seperti moralitas, dan aksiologi itu nilai-nilai. Lalu yang kelima ada mengenai hakikat kenyataan dan eksistensitas, seringkali relevan dalam bidang-bidang seperti filsafat dan ilmu pengetahuan. Lalu yang keenam ada logika, yaitu prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam berpikir dan argumen yang digunakan untuk membangun dasar-dasar pemikiran dalam suatu disiplin. Lalu yang terakhir ada aksiom, yaitu pernyataan dasar atau keyakinan yang diterima sebagai benar tanpa memerlukan bukti lebih lanjut.
Landasan filosofis ini akan bervariasi tergantung pada bidang atau disiplin tertentu dan berfungsi sebagai fondasi konseptual yang mendukung pemahaman yang lebih dalam bidang tersebut. Pendidikan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah landasan religius pendidikan. Adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari kaidah agama atau religi yang dijadikan landasan teori maupun praktek pendidikan. Lalu yang kedua adalah landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak pendidikan. Lalu yang ketiga adalah landasan deskriptif pendidikan. Adalah tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya atau desain yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Lalu yang terakhir, yang keempat, adalah dasar perspektif, yaitu adalah asumsi-asumsi yang mencakup landasan filosofis pendidikan, landasan religius, dan landasan yuridis pendidikan. Selanjutnya ada pengaruh landasan filosofis pendidikan bagi manusia. Landasan filosofis dalam pendidikan adalah dasar-dasar teoris yang membentuk pemahaman tentang tujuan, proses, dan nilai pendidikan. Filosofi pendidikan mempengaruhi manusia dalam berbagai cara karena mencakup pandangan tentang nilai-nilai pengetahuan dan pengembangan pribadi. Berikut ada beberapa cara bagaimana landasan filosofis pendidikan mempengaruhi manusia. Yang pertama itu penentuan tujuan pendidikan. Filosofis pendidikan menentukan apa yang dianggap sebagai tujuan pendidikan yang penting. Apakah itu perkembangan moral, penguasaan pengetahuan, pengembangan karakter, atau hal lainnya yang akan mempengaruhi fokus dan prioritas dalam pendidikan. Lalu yang kedua ada pemilihan metode pengajaran. Filosofis pendidikan mempengaruhi metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam proses pendidikan. Pendekatan progresivisme mungkin mendorong metode yang berbeda dibandingkan dengan esensialisme. Yang ketiga ada perkembangan pribadi. Filosofis pendidikan mempengaruhi pandangan terhadap perkembangan pribadi siswa. Humanisme misalnya menekankan pengembangan individu sebagai tujuan yang utama. Lalu yang keempat ada nilai dan etika. Filosofis pendidikan itu terkait erat sekali dengan nilai-nilai dan etika. Hal ini mempengaruhi cara siswa memahami nilai-nilai moral dan etika dalam konteks pendidikan. Lalu yang kelima ada pemahaman pengetahuan. Pandangan filosofi juga mempengaruhi pemahaman tentang apa sih itu pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan siswa terhadap sumber pengetahuan dan pembelajaran. Lalu yang keenam ada konteks sosial dan kultural. Dalam pendidikan juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam pembelajaran yang dapat mempengaruhi pemahaman tentang inklusif, keragaman, dan perspektif sosial. Pengaruh landasan filosofis bagi pendidikan. Yang pertama, penentuan tujuan pendidikan. Filosofis membantu dalam menentukan tujuan pendidikan. Misalnya, filosofis pragmatisme pada pengembangan keterampilan praktis. Sementara filosofis idealisme itu menekankan pada peningkatan pemahaman dan nilai-nilai moral. Yang kedua, pemilihan metode pendidikan. Pemikiran filosofis mempengaruhi cara pendidikan disusun dan diajarkan. Misalnya seperti pendekatan pendidikan progresif dan filsuf seperti John Dewey yang menganjurkan pembelajaran berbasis pengalaman. Yang ketiga ada pengaruh terhadap nilai dan etika. Filosofi membantu membentuk nilai-nilai dan etika dalam pendidikan. Filsuf seperti Immanuel Kant mempengaruhi pandangan tentang etika dalam pendidikan seperti pentingnya kewajiban moral. Lalu yang keempat, pengaruh terhadap kurikulum. Pemilihan materi ajar, pembelajaran yang diutamakan, dan cara menyusun kurikulum juga dipengaruhi oleh filosofi.
Misalnya, pendekatan kurikulum berorientasi pada siswa atau berorientasi pada subjek mungkin didasarkan pada pemikiran filosofis yang berbeda. Lalu yang terakhir, yang kelima, pengaruh terhadap pengembangan karakter. Beberapa filosofis berpikiran bahwa pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan karakter individu dan kewarganegaraan yang baik. Sementara yang lain mungkin lebih berfokus pada penguasaan pengetahuan. Pengaruh filosofis ini berperan dalam membentuk berbagai sistem pendidikan di seluruh dunia dan membantu dalam menentukan arah dan praktek pendidikan. Filosofis pendidikan juga berperan dalam membantu pendidikan dan pemangku kepentingan memahami landasan dan prinsip-prinsip yang mendasari kebijakan dan praktek pendidikan. Lalu seperti yang bisa kalian lihat ya di PowerPoint, ada tabel perbedaan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang bisa dilihat perbedaannya. Kalau filosofis itu segala sesuatu tentang pengetahuan, sedangkan ilmu itu adalah aspek tertentu dari pengetahuan manusia. Lalu yang kedua itu filosofis itu prosesnya sistematis, komprehensif, universal. Sedangkan kalau ilmu itu asumtif, analisis, prediktif, deskriptif, dan generalisasi. Lalu yang ketiga, hasil dari filosofis itu karya filsafat dengan model pemikiran tertentu. Sedangkan kalau ilmu itu adalah karya hasil studi tentang ilmu tertentu seperti sosiologi, psikologi, biologi, antropologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas mengenai landasan filosofis pendidikan adalah dasar-dasar pemikiran yang mendasari pendekatan, tujuan, dan nilai-nilai dalam dunia pendidikan yang meliputi realisme, pragmatisme, idealisme, dan perennialisme. Realisme adalah filosofi pendidikan yang mengutamakan pemahaman realitas objektif dan kebenaran mutlak sebagai tujuan utama pendidikan. Lalu, pragmatisme adalah filosofi pendidikan yang menekankan pentingnya hasil praktis dan manfaat dari pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Idealisme adalah filosofi pendidikan yang menekankan peran, ide, dan nilai-nilai abstrak dalam membentuk pendidikan dan moralitas individu. Dan perennialisme adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya warisan budaya dan pengetahuan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.